Suamiku selingkuh dengan wanita lain karena menganggap aku tidak mampu memuaskan dirinya saat malam pertama. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Namaku Yasmin, seorang mahasiswi yang menjalani hidup dengan sederhana. Seperti kebanyakan mahasiswi yang lainnya, aku biasa berangkat kuliah dengan menumpang bis. Setiap pagi, aku menyusuri jalanan kampus yang terik, berpikir tentang kuliah, tugas, dan kehidupan yang terasa biasa saja. Tapi ada satu hal yang selalu membuat hari-hariku lebih berwarna, yaitu Mas Rehan. Mas Rehan bukan tipe pria yang banyak orang perhatikan. Dia bukan yang populer di kampus, apalagi yang sering dikerumuni gadis-gadis. Justru sebaliknya, dia lebih suka diam dan sering terlihat kikuk. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Dia selalu tahu bagaimana membuatku tertawa, tanpa perlu banyak bicara. Itu yang membuat aku merasa spesial. Setiap hari, setelah kuliah, Mas Rehan akan menjemputku. "Gimana Yasmin hari ini? Capek enggak?" katanya, meski rumahnya berlawanan arah. Aku tertawa, merasa terharu, karena dia tidak pernah lelah menemaniku. Di atas motor, kami sering berbicara tentang hal-hal kecil. Dosen yang galak, teman-teman yang selalu bikin onar, atau sekedar impian buka warung kopi bareng suatu hari nanti. Rasanya cukup dengan impian kecil dan satu sama lain. Aku tidak pernah curiga, tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Bagiku, Mas Rehan adalah jawaban dari segala doa-doa panjangku setelah patah hati pertama kali. Kami menjadi lebih dari sekedar teman, dan aku jatuh cinta padanya. Aku ingat betul malam pertama kali dia menggenggam tanganku di taman kampus. Tangannya gemetar, dan dia berkata, "Yasmin, aku nggak pintar merangkai kata-kata, tapi boleh nggak aku jagain kamu sampai tua nanti?" Aku tertawa malu, tapi di dalam hatiku, aku sudah menjawabnya. Meski tidak terucap ya, Mas Rehan selalu ada, mendengarkan setiap ceritaku, bahkan saat ayahku jatuh sakit dan ekonomi keluargaku kacau. Dia tetap di sampingku, tanpa pernah mengeluh. Aku jatuh cinta kepadanya, bukan karena tampan atau kaya, tapi dia membuatku merasa cukup, lebih dari yang pernah aku harapkan. Namun di sudut hatiku yang paling dalam, ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Apakah ketulusan ini akan bertahan? Atau apakah waktu yang akan mengujinya? Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Aku pikir Mas Rehan hanya ingin mengenalkanku lebih dekat pada keluarganya. Ayahnya yang pendiam dan ibunya yang agak kaku. Kami memang sudah cukup lama menjalin hubungan, dan aku merasa hubungan kami sudah semakin serius. Tapi aku sama sekali tidak menduga bahwa hari ini akan mengubah alur hidupku seutuhnya. Sejak pagi, perasaanku sudah aneh. Ibuku menyuruhku untuk mengenakan kebaya sederhana warna biru langit. Katanya, biar kelihatan pantas di depan calon besan. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon khas ibu. Tapi ketika aku sampai di rumah Mas Rehan, dan melihat banyak kursi sudah ditata rapi, makanan khas hajatan terhidang dengan lengkap, dan ada kamera dari sudut ruangan, jantungku mulai berdetak tidak beraturan. Mas Rehan berdiri di tengah ruangan dengan kemeja batik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tangannya menggenggam kotak kecil berlapis beludru merah. Saat semua mata tertuju padaku, dan dia berjalan mendekatiku, aku merasa seperti terjebak dalam mimpi yang terlalu cepat berubah menjadi nyata. "Yasmin,"
katanya dengan suara sedikit bergetar. Aku ingin hidup bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Seketika ruangan yang ramai itu menjadi hening dalam pikiranku. Semua wajah tersenyum. Ibuku terlihat menangis bahagia, dan ayahku mengangguk perlahan. Tapi di dalam dadaku ada bisikan kecil, seperti ketukan halus pada pintu hati. Apa aku sudah siap? Bibirku memang mengatakan iya, tapi sejujurnya itu lebih karena suasana, karena harapan keluarga, karena tatapan Mas Rehan yang begitu yakin. Aku melihat matanya penuh cinta, tapi entah kenapa, aku justru merasa seperti sedang masuk ke dalam ruangan gelap hanya dengan lentera kecil di tangan. Apakah cinta saja itu cukup? Apakah aku mengenal Mas Rehan sepenuhnya? Tapi tidak ada waktu untuk ragu. Semuanya sudah bersorak. Keluargaku bersalaman dengan keluarganya, dan cincin itu melingkar di jariku sebelum aku sempat mengatur ulang nafasku yang sempat tercekat. Sepulang dari acara lamaran itu, malam harinya aku termenung di tepi jendela kamar. Ibuku masuk dan memelukku dari belakang. Kamu beruntung sekali, Nak, mendapatkan laki-laki yang baik dan serius. Aku hanya bisa tersenyum, tapi hatiku belum sepenuhnya tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis tanpa tahu alasannya. Mungkin karena aku bahagia, mungkin karena aku takut, mungkin karena aku jauh dari diriku. Aku tahu, hidupku baru saja masuk ke babak baru, dan tidak ada jalan untuk mundur. Kupikir, setelah lamaran yang meriah itu, semuanya akan berjalan lancar. Ternyata tidak. Justru sejak hari itu, benih-benih keraguan mulai tumbuh, seperti akar kecil yang diam-diam menyusup ke dasar hati. Persiapan pernikahan yang katanya harusnya menjadi masa-masa yang paling bahagia, berubah menjadi rangkaian hari yang penuh tekanan. Aku yang biasanya sabar dan teratur, mulai sering pusing sendiri menghadapi berbagai permintaan keluarga, komentar orang luar, dan yang paling membuatku bingung, perubahan sikap Mas Rehan, yang tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Dulu Mas Rehan selalu antusias saat kami berbicara masa depan, tapi entah sejak kapan, dia mulai sering menghindar setiap kali aku membuka topik soal undangan, dekorasi, atau bahkan sesederhana pilihan warna seragam. Terserah kamu saja, Yas. Aku sibuk banget nih. Kerjaan numpuk, katanya suatu malam saat aku menghubunginya lewat telepon. Tapi alasan sibuk itu mulai terdengar janggal. Ketika beberapa kali dia menghilang selama berjam-jam, bahkan seharian tanpa kabar. Aku mencoba memahaminya, berusaha memaklumi, tapi diam-diam, aku mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kuucapkan keras-keras. Bahkan kepada diriku sendiri. Kenapa dia jadi berubah? Ibuku yang sejak awal memang agak ragu terhadap Mas Rehan, mulai menunjukkan keresahannya dengan lebih terang. Nak, ibu bukan mau ikut campur, tapi sikap Rehan itu bikin ibu khawatir. Dia itu mau menikah atau mau lari dari tanggung jawab? Ucapnya sambil menyetrika kain kebaya untuk acara siraman. Aku hanya menghela nafas panjang. Dia memang sibuk, Bu. Dia lagi ngurus proyek bareng temannya. Jawabku sambil mencoba meyakinkan diri sendiri, lebih dari sekedar menjawab ibuku. Tapi hatiku tahu, jawaban itu kosong. Malam-malam berikutnya, aku semakin sering merasa sendirian. Ponselku sunyi. Mas Rehan semakin jarang memberikan kabar. Dan jikapun dia muncul, nadanya cepat-cepat, seperti tidak sabar ingin menyelesaikan pembicaraan. Sampai pada akhirnya, satu malam mengubah segalanya. Saat aku mencuci jaket Mas Rehan yang tertinggal di rumahku, aku menemukan secari kertas kecil di saku dalamnya. Nota hotel, tertulis tanggal dan waktu yang sangat jelas. 2 hari sebelumnya, malam saat dia bilang lembur. Aku berdiri terpaku di dapur.
Tanganku gemetar, dadaku terasa sesak seperti ada batu yang menekan. Ribuan kemungkinan berputar-putar di kepalaku. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi entah mengapa, naluri perempuanku berkata lain. Rasanya seperti ada tali yang mulai mengikat leherku perlahan. Tidak cukup kencang untuk membunuhku, tapi cukup kuat untuk membuatku sulit bernafas. Malam itu aku hanya duduk di kasur dengan mata terbuka lebar. Tidak menangis, tidak marah, hanya terdiam. Seperti tubuhku ada di sini, tetapi jiwaku entah sudah melayang kemana. Mungkin ke masa depan yang sebelumnya kuimpikan bersama dengan Mas Rehan, yang kini mulai retak sebelum sempat terbentuk. Tapi aku tetap melanjutkan persiapan pernikahan. Bukan karena aku yakin, tetapi karena aku terlalu takut untuk membatalkan semuanya. Terlalu takut mengecewakan keluargaku. Terlalu takut menghadapi omongan orang-orang. Yang paling menyakitkan, terlalu takut mengakui bahwa mungkin cintaku sedang mengarah ke jalan yang buntu. Hari itu aku berdiri di depan cermin, dengan kebaya putih yang menjuntai indah. Make up membingkai wajahku. Senyum tipis terlukis seperti perintah tidak tertulis. Semua orang di luar kamar terlihat sibuk, membawa baki hantaran, mengatur kursi tamu, menyambut kedatangan keluarga besar Mas Rehan. Tapi di dalam kamar itu, hanya aku dan ketakutan yang saling menatap. Di balik senyum yang terpahat, hatiku seperti medan perang. Ada suara kecil yang terus berteriak dalam diam. Ini bukan jalan yang benar, Yasmin. Tapi aku terlalu jauh untuk mundur. Aku bahkan tidak sempat bertanya pada diriku sendiri. Apakah pernikahan ini masih didasari oleh cinta? Atau sekedar kewajiban yang harus dijalani karena semuanya sudah terlanjur? Saat akad nikah berlangsung, suaraku nyaris tercekat saat mengucap ikrar sebagai istri. Tanganku terasa dingin, gemetar dalam genggaman Mas Rehan yang terasa asing. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tidak menatapku seperti dulu. Penuh kasih, penuh rasa memiliki. Kini tatapan itu kosong, seperti ia pun sedang memainkan peran yang tidak lagi ia yakini. Sementara keluargaku dan keluarganya larut dalam kebahagiaan semu. Aku justru merasa seperti sedang berjalan masuk ke dalam penjara berdinding janji suci. Aku menikah, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan kebebasan untuk berkata jujur pada diriku sendiri. Malam pertama kami bukan seperti yang digambarkan dalam dongeng atau sinetron. Bukan pelukan hangat atau bisikan lembut yang kudapatkan, justru kata-kata kasar yang membuka malam itu. Mas Rehan terlihat kesal karena aku terlalu kaku, terlalu diam, terlalu berbeda dari yang dia harapkan. Kamu itu kenapa sih, Yas? Masak malam pertama saja kayak orang gak ikhlas, katanya sambil membanting handuk ke lantai. Aku hanya menatapnya, terdiam, karena bagaimana aku bisa menikmati sesuatu yang terasa dipaksakan. Hatiku belum selesai mempertanyakan keberadaan nota hotel itu, tapi aku juga belum cukup berani untuk mengungkapkan semuanya. Aku hanya bisa menarik selimut hingga ke dagu, membelakanginya, dan menahan air mata yang akhirnya jatuh juga tanpa bisa kutahan. Tangis itu tidak keras, tapi cukup untuk menggenangi bantal kecil di bawah kepalaku. Mas Rehan tidak memelukku malam itu. Dia malah memilih tidur di ujung ranjang, punggungnya menghadapku. Dalam gelap, aku menggenggam perutku sendiri, mencoba menenangkan diri. Katanya pernikahan adalah awal dari kebahagiaan. Tapi kenapa aku merasa justru sedang berdiri di gerbang kehancuran? Apakah ini hanya fase? Apakah semua pasangan juga mengalami awal yang sulit? Atau apakah semesta sudah memberi peringatan dan aku terlalu keras kepala untuk mendengarnya? Malam itu, aku resmi menjadi istri seseorang. Tapi aku juga resmi menjadi tawanan dari kebohongan yang selama ini kututupi sendiri. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang tahu, karena dari luar, semuanya nampak sempurna. Kami berangkat ke Bali 2 hari setelah resepsi.
Banyak yang mengira itu adalah awal dari kehidupanku yang indah, tempat romantis, suasana tenang, dan momen-momen mesra yang katanya hanya dimiliki oleh pasangan pengantin baru. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bulan madu ini bukan tentang merayakan cinta. Ini lebih seperti upaya terakhir untuk meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa mungkin pernikahan ini bisa diselamatkan jika diberi ruang, jika diberi waktu, jika aku dan Mas Rehan masih mau berusaha. Namun begitu kami tiba di villa yang telah disiapkan oleh keluarganya, perasaan itu kembali menguasai. Mas Rehan langsung sibuk dengan ponselnya. Bahkan saat kami sedang makan malam di tepi kolam renang yang cantik, aku duduk di hadapannya, mencoba memulai percakapan, tapi tidak mendapatkan respon yang benar-benar hadir. "Ini kerjaan, Yasmin. Kamu gak bisa ganggu terus," katanya sambil tetap mengetik sesuatu. Aku tersenyum kaku, mencoba memahami, tapi saat kulihat ekspresi wajahnya yang nampak gelisah, dan matanya yang sesekali melirik ke arah layar dengan senyum tipis, aku merasa curiga. Rasa curiga yang sempat padam kembali menyala. Hari demi hari di Bali terasa liburan seorang diri. Meski aku bersama dengan suamiku, Mas Rehan sering keluar pagi-pagi dengan alasan bertemu relase, dan pulang larut malam dalam keadaan lelah dan malas berbicara. Kami tidak jalan-jalan seperti pasangan lain. Tidak ada foto-foto mesra di pantai, atau momen-momen manis yang biasa kubagikan ke media sosial. Yang ada hanyalah aku termenung di balkon kamar, memandangi laut lepas dengan segelas teh dingin, yang entah kenapa tidak pernah terasa manis. Malam-malam yang seharusnya diisi dengan pelukan dan cerita, justru dipenuhi suara notifikasi pesan di ponsel Mas Rehan, yang tidak berhenti berbunyi. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan. Sampai suatu malam aku sudah tidak tahan lagi. Saat kami makan malam di sebuah restoran seafood pinggir pantai, aku mencoba menahan gejolak di dadaku, lalu bertanya dengan pelan, "Mas, kamu sebenarnya kenapa sih? Kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP-mu daripada aku. Kita ini bulan madu, Mas." Dia meletakkan garpunya, menatapku dengan kesal. "Kamu itu posesif banget sih. Gak bisa ngertiin. Hidup aku bukan cuma kamu, Yasmin. Aku capek. Ngerti gak sih?" Kalimat itu menghantamku seperti ombak besar yang menggulung tanpa ampun. Mataku terasa panas, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di tempat umum, tapi di dalam hati, aku merasa remuk. Apa aku terlalu menuntut jika ingin suamiku memprioritaskanku di awal pernikahan kami? Apa aku egois karena menginginkan waktu dan perhatian darinya? Bukankah seharusnya bulan madu adalah masa yang paling manis dalam kehidupan rumah tangga? Tapi yang kudapatkan justru kepahitan demi kepahitan. Seperti kopi tanpa gula yang terus kuteguk sampai habis. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku mulai merasa aku tidak dicintai. Aku hanya dipilih karena alasan yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Setiap malam di villa itu, aku terjaga dalam sunyi. Mas Rehan tertidur pulas, memunggungiku. Tidak ada kata cinta, tidak ada pelukan, hanya jarak yang semakin melebar. Aku memandang langit-langit kamar, bertanya dalam diam, "Ya Allah, aku baru saja mulai, tapi kenapa rasanya sudah mau menyerah?" Setelah kembali dari Bali, aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Setidaknya aku ingin percaya, mungkin Mas Rehan hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri sebagai suami. Tapi kenyataan jauh dari harapan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang yang hangat, berubah menjadi ladang sunyi yang menyesakan. Mas Rehan semakin jarang di rumah. Pagi-pagi dia pergi dengan alasan kerja, dan pulang larut malam dalam keadaan lelah, penuh aroma parfum yang bukan milikku. Saat kutanya dengan nada lembut, dia hanya menjawab dengan singkat, "Kerjaan, Yasmin.
Jangan kayak anak kecil. Awalnya aku mencoba menahan curiga. Aku memilih untuk percaya. Tapi hari-hari selanjutnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa kupungkiri lagi. Beberapa kali aku menemukan parfum wanita di dalam mobil kami. Sepotong rambut panjang di jok belakang. Bahkan, ada saat ketika dia pulang dengan kemeja yang kerahnya berbekas gincu merah muda. Aku terdiam, tapi mataku menatap tajam, penuh pertanyaan yang menggantung. Dan seperti biasa, Mas Rehan selalu punya 1000 alasan. Tumpangin teman kantor, mungkin dia pakai parfum. Mungkin sisa bekas kamu waktu peluk aku tadi pagi. Padahal aku tahu pasti, pagi itu kami bahkan tidak saling menyentuh. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, ketika aku mencuci pakaian Mas Rehan dan menemukan gincu yang sama di kerah bajunya. Tanpa bisa lagi menahan, aku menunggu sampai dia pulang. Waktu itu sudah lewat tengah malam, dan dia masuk ke rumah dengan langkah gontai. Aroma alkohol samar melekat di tubuhnya. Aku berdiri di depan pintu kamar. Kemeja itu kugenggam dengan erat. "Ini apa, Mas?" tanyaku lirih. Gemetar. Dia menatapku sekilas, lalu mendengus pelan. "Mulai lagi deh kamu. Itu kan cuma noda, Yasmin. Kamu aja yang terlalu curiga." Aku mengangkat suara untuk pertama kalinya. "Noda yang sama di baju yang berbeda, Mas. Ini bukan pertama kalinya." Mata Mas Rehan berubah tajam. Dia mendekat cepat, lalu tanpa peringatan, tangannya meraih rambutku dan menjambak dengan kuat. Aku terpekik. "Jangan sok suci kamu, Yasmin. Aku capek dengan ocehanmu yang selalu menuduhku." Dia mendorongku hingga jatuh ke lantai. Dada dan pipiku terasa perih. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tangan yang dulu memelukku dengan lembut, kini menjadi alat yang menyakitiku. Dalam sekejap, rumah kami bukan lagi rumah. Ia menjadi tempat yang paling menakutkan yang pernah aku tinggali. Malam itu aku duduk di sudut kamar, mendekap lutut sendiri agar tangis tidak terdengar. Mas Rehan sudah tertidur, mendengkur di kasur seolah tidak terjadi apa-apa. Aku memeluk lututku sendiri, berbisik dalam hati. "Ini bukan cinta, ini penjara, ini luka yang menganga dan menuntut kejujuran. Tapi aku masih belum tahu harus kemana. Belum tahu bagaimana caranya keluar dari lingkungan ini. Satu-satunya yang kupunya saat itu adalah doa. Doa panjang yang terucap dalam diam. Memohon agar Allah memberikan kekuatan untukku bertahan atau keberanian untuk pergi. Aku mulai merasa tidak lagi hidup sebagai istri, melainkan sebagai bayangan dalam rumah sendiri. Hari-hariku dimulai dalam sepi yang menggigit, menunggu suami pulang tanpa kepastian. Tapi hari itu, entah ada kekuatan dari mana, aku nekat membuka ponsel Mas Rehan yang tertinggal di laci meja kerjanya di rumah. Tanganku gemetar saat menyalakan layar. Kode sandinya masih sama. Tanggal pertama kali kami jadian. Ironis, betapa ia tidak repot mengganti sandi. Seolah percaya aku tidak akan pernah berani menyentuhnya. Tapi aku nekat. Aku harus tahu. Aku harus berhenti menebak-nebak. Pesan itu muncul satu persatu. Sebuah nama yang selama ini hanya sekilas disebut dalam cerita kantor. Renata, sekretarisnya. Awalnya pesan biasa, tentang jadwal meeting, laporan kerja. Tapi semakin ke bawah, isi percakapan mereka berubah. Ada emoji hati, ada kiriman foto-foto tak pantas, ada panggilan sayang, dan ada satu pesan yang menghantam jantungku seperti palu. "Kapan kamu tinggali istrimu? Aku capek jadi simpanan." Dunia runtuh seketika. Tiba-tiba semua alasan Mas Rehan tentang lembur, rapat mendadak, tugas luar kota, menjelma menjadi kebohongan keji. Setiap malam dia tidak pulang. Ternyata dia menghabiskannya di pelukan perempuan lain. Saat Mas Rehan pulang malam itu,
Aku menunggunya di ruang tamu dengan ponsel di tanganku. Wajahnya terlihat terkejut saat melihatku masih terjaga. "Ini apa, Mas?" Suaraku bergetar, hampir pecah. Aku tunjukkan layar itu, membuka salah satu pesan Renata yang berisi foto mereka berdua di kamar hotel. Alih-alih merasa bersalah, dia malah kesal. "Kamu ngapain buka-buka HP-ku? Gak sopan banget sih kamu." Aku tercengang, tidak percaya. "Kamu selingkuh ya, Mas? Dan kamu masih sempat marahi aku soal privasi ini?" Dia berdiri, menatapku dengan mata yang tidak lagi memiliki belas kasihan. "Iya, aku selingkuh. Terus kenapa?" Tanyanya datar. Dunia berhenti berputar. Nafasku tercekat. Kamu gak malu bilang seperti itu, Mas?" Bibirku bergetar. Dan jawaban berikutnya akan menjadi luka yang mendalam yang tidak pernah bisa kulupakan seumur hidupku. "Kamu gak bisa memuaskanku, Yasmin. Jangan marah kalau aku mencari di luar." Kalimat itu seperti cambuk yang mencabik-cabik seluruh harga diriku. Aku bukan hanya dihina sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan. Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik, menyediakan makanan, mencuci bajunya, menunggunya pulang dalam gelap malam. Tapi ternyata di matanya aku hanyalah penghalang nafsu, bukan pasangan hidup. Malam itu aku tidak bisa menangis. Tangisanku sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa kosong, sepi, dan kelelahan yang menyelimuti seluruh tubuhku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah ini saatnya aku berhenti bertahan untuk cinta yang tidak lagi hidup? Setelah pengakuan kejam itu, aku tidak langsung pergi, entah karena masih mencintainya, atau karena aku masih memegang harapan bahwa semua ini bisa diperbaiki. Aku tumbuh dalam keluarga yang memuliakan pernikahan, yang percaya bahwa rumah tangga harus diperjuangkan, bukan ditinggalkan saat badai datang. Maka aku mencoba jalan yang menurutku masuk akal. Terapi pernikahan. Aku mencari psikolog yang khusus untuk menangani pasangan bermasalah. Berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada sisi manusiawi dalam diri Mas Rehan yang bisa disentuh. Suatu malam, ketika ia pulang lebih awal dari biasanya, aku menyiapkan makan malam sederhana. Aku menatapnya dengan lembut, menyembunyikan luka yang masih basah. "Mas, aku mau mengajak kamu ke konseling. Aku sudah mencari tempat yang bagus, Mas. Mereka profesional. Mungkin ini bisa membantu kita." Kalimat itu menggantung. Aku tahu aku bicara dengan hati, bukan dengan emosi. Tapi reaksi Mas Rehan membuat hatiku semakin retak. Dia tertawa kecil, sinis. "Gila kamu, Yayas. Kita bukan orang aneh yang perlu curhat ke orang lain. Urusan rumah tangga jangan diumbar keluar." Aku menggenggam tangan di pangkuanku dengan erat. "Tapi kita nggak bisa terus-terusan seperti ini, Mas. Kamu harus berubah. Dan aku juga harus berubah. Kita nggak bicara lagi, Mas. Kita bahkan tidur pun seperti orang asing." Dia menyela cepat. Suaranya dingin. "Kalau kamu merasa aku berubah, itu salahmu sendiri, Yasmin. Kamu terlalu posesif, terlalu drama." Aku muak. Mataku memanas. Tapi aku menahan air mata agar tidak tumpah di hadapannya. Aku hanya ingin kami diperbaiki. Aku hanya ingin dipertahankan. Tapi baginya, semua usahaku hanyalah omong kosong belaka. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Di balik malam itu, aku merintih, memeluk tubuhku sendiri yang menggigil, bukan karena kedinginan, tetapi karena menahan kehampaan. Aku merasa sendirian di tengah pernikahan yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Aku menatap cermin lama-lama, melihat bayanganku sendiri. Mataku membengkak, wajahku terlihat pucat, dan jiwa yang nyaris padam. Apakah aku sudah gila karena terus bertahan? Atau aku hanya terlalu mencintai seseorang yang tidak layak aku cintai? Tapi meskipun begitu,
Keesokan harinya aku tetap mengirim email ke tempat konseling itu. Aku datang sendirian. Di ruangan ber-AC yang sejuk, aku curhat kepada seseorang yang untuk pertama kalinya tidak menyalahkanku. Psikolog itu berkata, kadang upaya terbaik adalah ketika kamu berani untuk memilih berhenti berjuang sendirian. Aku menangis sejadi-jadinya, karena dalam hatiku, aku tahu aku sudah lelah, tapi aku belum siap kehilangan. Aku ingat malam itu dengan sangat jelas. Malam ketika suara detak jam dinding terasa lebih keras daripada denyut nadi di pergelangan tanganku. Sudah 3 hari Mas Rehan tidak pulang, tanpa kabar, tanpa pesan, dan itu bukan menjadi yang pertama kalinya. Tapi entah kenapa, kali ini hatiku terasa semakin kacau. Ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Seolah-olah tubuhku tahu bahwa badai besar akan segera datang. Aku duduk di ruang tamu sejak maghrib, menatap pintu rumah dengan campuran cemas dan amarah. Kupeluk jaket hangatku erat-erat, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku terus berputar-putar. Di mana Mas Rehan? Dengan siapa dia? Kenapa dia tega padaku? Ketika akhirnya pintu terbuka, sekitar pukul 2 dini hari, yang masuk bukanlah sosok suamiku yang dulu lembut dan penuh perhatian. Yang kulihat hanyalah bayangan laki-laki asing, mabuk, kusut, dan aromanya bercampur alkohol serta parfum wanita. Dia bahkan tidak melihatku, langkahnya goyang menuju kamar. Aku berdiri dan menahan tubuhnya. Mas, kamu kemana saja 3 hari ini? Kamu pikir aku ini siapa, Mas? Boneka yang kamu bisa tinggalin sesuka hatimu. Suaraku bergetar, bukan hanya karena emosi, tetapi karena ketakutan. Tapi aku butuh jawaban, aku butuh penjelasan. Mas Rehan menatapku dengan tajam, seperti binatang yang terusik. Jangan mulai lagi kamu, Yasmin. Aku capek. Tangannya menepis tanganku dengan kasar. Tapi aku tidak menyerah. Kita ini suami istri, Mas. Kamu gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku belum selesai. Telapak tangannya mendarat keras di pipiku. Dunia seakan berhenti. Tubuhku terhuyung dan jatuh menghantam lantai yang dingin. Dan untuk beberapa detik, aku kehilangan kesadaran akan waktu. Yang kurasakan hanyalah perih. Bukan hanya di wajahku, tetapi jauh di dalam hatiku. Aku memandangnya dari lantai. Mataku basah, tapi dia hanya berdiri di atas, dengan wajah marah dan jijik. Makanya jangan cerewet. Aku sudah cukup muak sama kamu, Yasmin, katanya kasar. Lalu berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku tidak bisa bergerak. Aku memeluk pipiku yang memerah. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena syok. Tangan itu, tangan yang dulu dengan lembut menyentuh wajahku, kini menjadi senjata yang merobek harga diriku. Pagi harinya aku bangun dengan tubuh remuk dan mata bengkak. Tanpa berkata apa-apa, aku mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian, dan diam-diam keluar dari rumah. Langkahku menuju stasiun bis seperti langkah perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Cinta, harapan, dan martabat. Aku naik bis ke rumah orang tuaku tanpa sempat memberi kabar. Di perjalanan, aku menangis dalam diam, tidak peduli dengan pandangan penumpang yang lain. Aku tidak ingin kembali lagi, bukan karena aku sudah kuat, tetapi karena aku sadar, jika aku terus bertahan lebih lama, mungkin aku tidak akan hidup lagi. Ketika sampai di depan rumah ibuku, aku melihat wajah perempuan yang dulu membesarkanku dengan kasih sayang tanpa syarat. Dia langsung memelukku tanpa banyak bertanya. Pelukannya runtuhkan semua pertanyaan yang selama ini kupaksakan. Aku menangis sekeras-kerasnya dalam pelukannya, seperti anak kecil yang pulang dari medan perang. Dan saat itu aku tahu, ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan. Ini tentang menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari setelah aku kembali ke rumah orang tuaku adalah masa yang paling sunyi dalam hidupku,
Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan hampa, seakan-akan jiwaku tertinggal di rumah yang pernah kusebut rumah tangga. Ibu merawatku seperti anak kecil lagi, memasakkan bubur, menyeduhkan teh manis, dan menemaniku duduk diam berjam-jam tanpa kata. Tapi sekalipun aku diselimuti cinta seorang ibu, luka itu tetap menganga. Luka karena harus mengakui bahwa pernikahan yang dulu kuperjuangkan telah mati sia-sia. Dan luka yang lebih pedih lagi, aku harus menghadapinya bukan hanya sebagai korban kekerasan, tetapi juga sebagai sasaran cemu. Mas Rehan tidak butuh waktu lama untuk membalikan semua cerita. Dia menyebarkan isu ke keluarganya, dan lebih luas lagi ke lingkungan tempat kami dulu tinggal, bahwa aku wanita mandul. Katanya, aku terlalu dingin, terlalu cuek, terlalu keras kepala, dan tidak bisa memberikan keturunan. Padahal aku masih menyimpan hasil tes medis yang membuktikan justru dia yang bermasalah. Tapi kebenaran di dunia ini seringkali kalah oleh gosip yang lebih menarik. Para tetangga mulai berbisik-bisik saat aku lewat. Bahkan beberapa kerabat ibu yang dulu hadir di pernikahanku dengan senyum lebar, kini hanya menatapku dengan pandangan iba bercampur sinis. Puncaknya adalah ketika kami resmi mengurus perceraian di pengadilan agama. Aku duduk di kursi penggugat dengan tangan gemetar. Sementara Mas Rehan datang dengan wajah sok suci, menggandeng ibunya yang sejak awal memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Di ruang sidang itu, aku mendengar berbagai fitnah keluar dari mulutnya tanpa ragu. Seolah aku ini perempuan yang gagal, yang pantas ditinggalkan. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti duri yang menusuk lambat-lambat ke jantungku. Dan yang lebih menyakitkan lagi, hakim lebih banyak mendengarkannya. Di mata mereka, aku hanyalah istri yang tidak mampu membina rumah tangga. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tertunduk. Bukan karena aku malu bercerai, tetapi karena caraku dipermalukan. Aku merasa seperti perempuan yang kehilangan segalanya, cinta, martabat, bahkan pembenaran. Tapi saat ibu menggenggam tanganku dengan erat dan berkata, "Kamu tidak kalah, nak. Justru inilah langkah kemenanganmu." Hatiku mulai menemukan pijakannya kembali. Aku sadar, perceraian ini bukan aib. Yang aib justru adalah terus bertahan dalam hubungan yang menyiksa jiwa dan raga. Namun meski aku telah resmi bebas secara hukum, penjara sosial tetap membelengguku. Ada tetangga yang terang-terangan bilang, "Sayang banget ya, padahal kan Rehan itu tampan dan mapan. Pasti kamu terlalu manja." Ada pula saudara jauh yang menyindir, "Mungkin kamu itu terlalu pilih-pilih. Harusnya lebih sabar." Kata-kata itu tertancap seperti anak panah. Mereka tidak tahu betapa keras aku berjuang. Mereka tidak tahu malam-malam saat tubuhku memar, hatiku remuk, dan aku tetap bangun keesokan harinya dengan senyum pura-pura demi menjaga nama keluarga. Dan di tengah semua itu, aku mulai sadar, dunia tidak akan berhenti menghakimi, tapi aku bisa memilih untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena yang seharusnya malu bukanlah aku, tetapi mereka yang membungkus kekerasan dengan dalih kesabaran dan mengutuk perempuan yang memilih bertahan hidup daripada mati perlahan dalam hubungan yang membunuh. Setelah perceraian itu, dunia terasa seperti lubang hitam yang menelanku perlahan. Hari-hari terasa datar. Pagi datang tanpa semangat, malam tiba tanpa harapan. Nafasku tetap berhembus, tapi aku tidak lagi merasa hidup. Aku hanya ada. Aku menyendiri di kamar, menolak bertemu dengan orang, bahkan untuk sekedar makan. Aku menatap langit-langit berjam-jam, berharap ada celah yang bisa menelanku seluruhnya. Saat ibu mengetuk pintu, aku hanya bisa menjawab pelan, "Aku lelah, Bu. Nanti saja ya." Tapi sesungguhnya aku tidak menunggu siapa-siapa. Aku hanya ingin semua ini selesai. Setiap malam, bayangan tentang kegagalanku menghantuiku. Kata-kata Mas Rehan terus berputar-putar di kepalaku. "Kamu itu gak berguna, Yas. Gak bisa jadi istri yang baik. Gak bisa jadi ibu." Aku tahu itu bohong. Tapi entah kenapa batinku mulai mempercayainya.
Aku mulai merasa bahwa mungkin dunia akan lebih tenang tanpaku. Aku tidak lagi merasa berguna. Tidak ada pekerjaan, tidak ada suami. Nama baikku telah hancur. Harga diriku terinjak-injak. Bahkan kepercayaan diriku pun lenyap seperti asap. Setiap kali melihat wajahku di cermin, yang kulihat hanyalah bayangan perempuan yang asing, kusut, kosong, dan tidak berdaya. Malam itu sunyi terasa menyesakan. Suara jangkrik seperti dentuman palu di kepalaku. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku sambil menatap botol kecil berisi pil tidur yang dulu pernah diresepkan oleh dokter karena aku sulit tidur setelah perceraian. Jemariku gemetar saat membuka tutupnya. Aku tidak berniat membuat drama. Aku hanya benar-benar ingin hilang, lenyap dari semua luka dan tudingan. Dengan tangan dingin, aku menegak beberapa butir. Rasanya pahit, seperti hidup yang kutelan bertahun-tahun terakhir ini. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di lantai. Tapi samar-samar aku mendengar suara ibu berteriak panik. Suara langkah kaki tergesa. Tubuhku diangkat dan suara mesin mobil meraung dalam malam. Aku tidak sepenuhnya sadar. Hanya suara ibu yang terus menggumamkan doa di telingaku. Di antara kabut kesadaran, aku merasa bersalah. Aku telah menyakiti satu-satunya orang yang tidak pernah berhenti mencintaiku. Aku telah menambah luka di hatinya, yang sudah cukup rapuh melihat putrinya dihancurkan oleh pernikahan. Di rumah sakit, aku tersadar perlahan. Ruangan putih, bau disinfektan, dan suara monitor detak jantung menjadi pengingat bahwa aku masih diberi kesempatan. Saat mataku terbuka, seorang pria muda dengan seragam perawat duduk di sebelahku. Dia menatapku dengan senyuman tenang. "Kamu masih di sini, dan itu berarti kamu kuat," katanya dengan lembut. Lalu dia menyelipkan sebuah kartu kecil di tanganku. Di atasnya bertulis, "Luka bukan akhir dari cerita." Aku membaca kalimat itu berulang kali, dan entah kenapa, ada air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan air mata sakit, tapi sejenis rasa lega, seperti pelukan yang tak terlihat dari semesta yang berkata, "Masih ada harapan, Yasmin. Masih ada jalan pulang." Perawat itu bernama Ardan, dan aku belum tahu bahwa pertemuan kecil di rumah sakit itu akan menjadi benih dari perjalanan baruku. Perjalanan menuju sembuh, menuju cinta yang sehat, dan pada akhirnya menuju kebahagiaan yang selama ini kupikir tidak mungkin kumiliki. Hari-hari pertamaku pasca dirawat di rumah sakit masih dibalut keheningan. Tapi kali ini bukan hening yang menyesakan, lebih seperti keheningan yang menenangkan. Seperti setelah hujan deras reda dan dunia diam sejenak untuk mengeringkan luka. Aku belum sepenuhnya pulih. Masih banyak malam di mana aku menangis tanpa suara. Masih ada pagi ketika aku harus memaksa diri untuk bangkit dari tempat tidurku. Tapi satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi ingin menghilang. Aku mulai menginginkan hidup, meski belum tahu untuk siapa dan untuk apa. Ardan menjadi sosok asing yang terasa akrab. Pernah memaksaku bicara, tidak banyak menasehati, tapi entah kenapa, kehadirannya seperti jangkar di tengah badai. Setiap 2 hari sekali, dia mengirim pesan singkat. "Sudah makan?" Atau, "Hari ini coba keluar kamar 5 menit. Ya, aku tahu, bagi sebagian orang itu mungkin sepele. Tapi bagi seseorang yang baru saja menyentuh dasar kehancuran, perhatian kecil seperti itu bisa menjadi penyemangat. Tanpa sadar, aku mulai menanti pesan-pesannya. Aku mulai berjalan keluar kamar, duduk di beranda, menghirup udara yang selama ini kuabaikan. Perlahan, dunia mulai memiliki warna lagi. Ibu yang awalnya sangat protektif, mulai memberi ruang. Dia tahu bahwa aku sedang dalam proses kembali menjadi diriku sendiri, atau bahkan menjadi Yasmin yang lebih kuat. Atas saran dari Ardan, aku ikut sesi konseling dengan psikolog. Awalnya aku malu, merasa bodoh,
Tapi saat duduk di ruang praktek dan bercerita, sesuatu dalam diriku meledak. Tangisan yang kupendam bertahun-tahun akhirnya mengalir. Tentang Mas Rehan, tentang perkataannya, tentang tubuhku yang pernah dipukul, dan hatiku yang diremukkan. Psikologku hanya mendengarkan dan berkata, "Kamu selamat, Yasmin. Itu kemenanganmu." Minggu demi minggu berlalu, dan aku mulai membentuk rutinitas kecil. Aku menulis jurnal tentang rasa syukur, tentang hal-hal kecil yang membuatku bertahan. Aku kembali ke dapur, membuat makanan ringan untuk ibu dan tetangga. Dan di salah satu kunjungan Ardan, aku menghidangkannya sup labu buatanku. Dia tersenyum lebar dan bercanda. "Kalau rasanya enak, berarti kamu harus buka catering ya?" Aku tertawa. Dan untuk pertama kalinya, tawa yang tulus, yang bukan pura-pura. Rasanya aneh, tapi juga hangat. Itu adalah titik di mana aku mulai menyadari, hidup yang kini bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tetapi siapa yang tetap tinggal saat kamu hancur. Mas Rehan boleh menghancurkan banyak hal dalam diriku, tapi dia tidak berhasil menghancurkan harapanku. Luka itu tetap ada, tapi tidak lagi mengendalikan. Aku mulai merasa layak untuk dicintai, layak dihargai, dan yang paling penting, layak menyayangi diriku sendiri. Aku tidak pernah berharap karma akan datang cepat, tapi aku percaya semua luka punya caranya sendiri untuk dibalas oleh semesta, tanpa perlu aku melakukannya. Aku hanya terus menjalani hidupku, perlahan membangun kembali jati diriku dari puing-puing. Tapi suatu hari, kabar itu datang. Kabar yang tidak pernah benar-benar ku nanti, tapi juga tidak mengejutkanku. Mas Ardan dipecat dari kantornya. Aku tahu dari mantan rekan kerjanya yang dulu juga sempat berteman denganku di media sosial. "Yas, kamu tahu nggak, si Ardan kena kasus loh. Ternyata selama ini dia korupsi dana proyek." Aku hanya membaca tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas. Tidak ada senyum sinis, hanya satu perasaan aneh yang muncul. Diam-diam, semesta mencatat semuanya. Ya, selama ini di balik gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh Mas Rehan bersama dengan selingkuhannya, Renata, rupanya ada kebusukan yang dia tutupi. Korupsi kecil-kecilan yang lama-lama membesar hingga terendus atasan. Ternyata Renata bukan hanya pelakor, tetapi juga pemain ulung. Dia tahu semua rahasia Mas Rehan, termasuk cara Mas Rehan menutupi korupsi lewat dokumen-dokumen palsu. Dan ketika Mas Rehan mulai mengekang Renata, bahkan memaksanya untuk keluar dari kantor setelah hubungan mereka retak, Renata tidak tinggal diam. Dia membocorkan semuanya, email, rekaman percakapan, hingga bukti transferan. Sekali pukul, Mas Rehan jatuh. Dan dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga reputasinya. Orang-orang yang dulu memujanya, teman-teman bisnisnya, mencoret namanya di daftar relasi. Dan yang paling menghantam keluarganya sendiri. Orang tua Mas Rehan yang dulu membelaku saat pernikahan dipaksa cerai, kini tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak laki-laki mereka bukan hanya suami yang kejam, tetapi juga seorang penipu. Mereka sempat mencoba menutup-nutupinya, bahkan menganggap itu fitnah, tapi bukti-bukti terlalu kuat. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang menjunjung tinggi kehormatan, akhirnya memutus kontak. Ibunya yang hanya bisa menangis malu di pengajian karena anaknya jadi penggunjingan warga. "Malunya bukan main, Yas," kata tetangga mereka saat tidak sengaja bertemu denganku di pasar. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena luka yang dulu hampir membuatku bunuh diri, kini justru menjadi pelindung batinku. Renata, dia kabur entah kemana. Beberapa orang bilang dia pindah kota, mungkin mencari mangsa baru. Mas Rehan kehilangan segalanya, pekerjaannya, pacarnya, uangnya, dan bahkan kehormatannya. Hidupnya mulai berjalan mundur. Dari apartemen mewah ke kos-kosan sempit, dari mobil sport ke motor pinjaman.
Dan kabar terakhir yang kudengar saat itu, dia mencoba menghubungi temannya untuk pinjam uang, tapi dia menolaknya. Dia pembawa sial, kata temannya. Sudah miskin, reputasinya hancur pula. Saat aku menutup pesan itu, aku memeluk diriku sendiri. Bukan karena aku bahagia atas penderitaannya, tetapi karena akhirnya aku benar-benar merasakan bahwa luka yang kita tanggung dalam diam akan dibalas semesta dalam senyap. Tidak perlu balas dendam, tidak perlu membuktikan apa-apa, hanya perlu diam, kuat, dan membiarkan waktu yang bicara. Setelah dipecat dan ditinggalkan oleh Renata, hidup Mas Ardan seperti kapal pecah yang hanyut tanpa kendali. Dia yang dulu selalu tampil gagah, mengenakan jam tangan mahal dan berkendara dengan mobil sport, kini hanya bayangannya yang lusuh, rambutnya yang tidak lagi tertata, matanya yang merah sembab, dan tubuhnya yang menyusut seperti sedang dimakan kekalahan sedikit demi sedikit. Bukan hanya kehilangan uang dan pekerjaan, tetapi dia juga kehilangan kekuasaan atas hidupnya sendiri. Tidak ada tujuan, tidak ada yang peduli. Teman-temannya yang dulu ikut menertawakanku saat rumah tangga kami retak, kini telah menjauh satu persatu. Grup-grup pertemanan yang dulu ramai dengan rencana liburan dan pameran bisnis, kini memblokirnya diam-diam. Tidak ada lagi yang ingin dikaitkan dengan nama Mas Rehan, si mantan manajer yang ketahuan korupsi dan dituduh melecehkan rekan kerjanya. Iya, Renata tidak hanya membongkar soal korupsi, tetapi dia juga membocorkan pesan-pesan cabul Mas Rehan pada beberapa staf perempuan lain. Skandal yang awalnya tersembunyi, kini menjelma menjadi badai yang menggulung habis-habisan. Dan seakan belum cukup, karma mulai bermain lebih tajam. Bank yang dulu memberikannya kemudahan kredit mobil dan rumah mewah, kini menarik semua fasilitas. Mobil sport miliknya disita. Rumah yang dia cicil bersama Renata, yang sebagian besar menggunakan uang kantor, diambil alih oleh pihak bank. Dia bahkan tidak bisa membayar kos-kosan lama dan harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ironis, rumah yang dulu dia hina karena kecil, rumah orang tuaku yang pernah ditinggali bersamanya, kini terasa seperti istana dibandingkan tempat tinggalnya saat ini. Keluarganya pun tidak lagi bisa menjadi tempat pulang. Ibunya jatuh sakit karena tertekan mental akibat aib yang terbongkar. Ayahnya menolak menerima kedatangannya, menyebutnya anak yang tidak tahu malu. Mas Rehan sempat mengemis maaf, bersujud di teras rumah orang tuanya. Bukan karena kami membencimu, tapi karena kamu bahkan tidak menghormati dirimu sendiri, ujar ayahnya melalui celah jendela. Sejak saat itu, tidak ada lagi kabar bahwa Mas Rehan pulang ke rumah orang tuanya. Yang paling menyayat mungkin adalah perasaan sepi yang perlahan membunuhnya dari dalam. Saat dia sakit, demam tinggi selama 3 hari, tidak ada yang menengoknya, tidak ada yang mengantarkan obat, tidak ada yang peduli. Dia hanya terbaring di tempat tidur sempit dengan dinding kusam dan suara tikus yang sesekali terdengar dari balik plafon. Satu-satunya yang menemaninya hanyalah rasa sesal. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya berubah? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, luka yang dia tinggalkan kepadaku dulu, rasa jijik, dihina, dipukul, dan dibuang, telah dikembalikan oleh semesta dalam bentuk yang paling menyedihkan. Setelah luka-luka yang nyaris menghapusku dari dunia, aku perlahan mulai menyusun kembali kepingan diriku. Terapi yang kulalui setiap minggu membantuku melihat hidup dari sudut yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di tengah sesi konseling yang penuh air mata, aku mulai mengenali satu hal. Aku butuh sesuatu untuk kuisi hari-hariku. Bukan hanya untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Dari situlah benih kecil itu tumbuh, memasak. Awalnya aku hanya mencoba membuat cemilan sehat untuk diriku sendiri. Aku belajar dari video-video online dan resep sederhana yang tersebar di media sosial. Tapi setiap kali dapur dipenuhi aroma masakan, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Tanganku yang dulu gemetar karena trauma, kini mulai stabil saat memotong sayuran. Rasanya seperti terapi diam-diam.
Masakan-masakan kecil itu mulai menarik perhatian tetangga. Mereka memuji, mereka membeli. Aku pun mulai berpikir, mengapa tidak kutelateni saja? Ardan, pria baik yang sering menemaniku menjalani terapi dan hidup, selalu menjadi penyicip pertama. Dengan senyuman yang hangat dan komentar yang jujur, dia membantu mengasah kepercayaan diriku. "Kamu punya rasa yang beda, Yasmin," katanya suatu hari setelah menyantap rendang sehat versiku. Bukan cuma soal rasa makanan, tetapi ada rasa kehangatan, rasa keberanian dalam setiap suapan. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh bagian terdalam diriku. Aku tahu saat itu, ini bukan sekedar hobi, ini adalah bagian dari penyembuhan, sekaligus awal dari jalan hidup yang baru. Aku pun mulai menjajakan makananku lewat media sosial. Perlahan, pesanan berdatangan dari catering harian, cemilan sehat, hingga bekal kantor. Aku memberi nama usahaku Dapur Yasmin. Sebuah nama sederhana, tapi penuh makna. Setiap makanan yang aku buat, aku memasukkan juga sedikit bagian dari jiwaku. Aku ingin siapapun yang memakannya tahu, ini dibuat oleh seseorang yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan cinta. Saat akhirnya aku membuka dapur kecil berbasis pesanan, tanganku sendiri yang merancang logo, menyusun menu, dan mengatur keuangan. Aku mungkin tidak punya gelar chef, tapi aku punya pengalaman hidup yang memberiku rasa, bukan cuma pada makanan, tetapi pada setiap momen yang kujalani. Di titik inilah, aku benar-benar merasa hidup kembali, bukan sebagai mantan istri yang disakiti, bukan sebagai korban, tetapi sebagai perempuan yang menemukan dirinya sendiri dari reruntuhan luka. Dan entah bagaimana, di balik semua itu, aku mulai merasa bahagia, bukan bahagia yang meledak-ledak, tetapi tenang dan mengalir, seperti air hangat yang menyusup ke kulit dingin. Bahagia karena akhirnya aku mencintai diriku sendiri, apa adanya, dan ternyata dari situlah kebahagiaan sejati mulai berdatangan. 2 tahun telah berlalu sejak aku menutup pintu terakhir antara aku dan masa laluku. Usahaku berjalan lancar, bahkan perlahan mulai berkembang dari dapur kecil di belakang rumah. Kini aku punya karyawan sendiri. Ardan tetap hadir di sisiku, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai cahaya lembut yang menuntunku keluar dari gelap. Hidupku tidak sempurna, tapi jauh dari kata hancur seperti dulu. Aku bahkan jarang sekali memikirkan Mas Rehan. Sampai hari itu tiba. Pagi itu, aku sedang mengecek stok bahan di depan rumah saat ku dengar suara motor tua berhenti di depan pagar. Dari balik helm yang usang, wajah itu perlahan muncul, kurus, pucat, matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Itu adalah Mas Rehan, seseorang yang pernah mengisi hatiku dengan cinta, lalu mengirisnya sampai tak tersisa. Untuk beberapa detik, aku membeku. Hatiku tidak berdebar karena rindu, tetapi karena refleks trauma. Luka lama seperti kembali menyelip dari balik pintu yang kupikir sudah tertutup rapat. Dia tidak berkata apa-apa di awal, hanya berdiri seperti patung yang kehilangan nyawanya. Lalu suaranya terdengar serak, lemah dan penuh sesal. "Aku salah, Yasmin. Aku sudah salah besar. Aku sekarang sakit. Aku sudah gak punya siapa-siapa lagi. Tolong aku, Yasmin," katanya sambil menunduk, seperti sedang menelan kepahitannya sendiri. Aku terdiam, mencoba mengatur nafas, menahan emosi yang datang bertubi-tubi. Ingin rasanya aku bertanya, "Kamu pikir berapa malam aku tidak menangis karena kamu? Kamu pikir berapa luka yang kamu torehkan dan berharap bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf?" Tapi aku tidak ingin membuang energiku untuk marah. Aku hanya menatapnya dengan mata yang tenang. Mungkin disitulah letak kemenangan sesungguhnya. Saat luka tidak lagi mengatur detak jantung kita. Saat air mata tidak lagi mengalir hanya karena masa lalu datang membawa sisa-sisa dirinya. "Aku sudah bukan Yasmin yang dulu," ucapku pelan tapi tegas. "Aku bukan lagi perempuan yang rela kamu injak-injak hanya demi mempertahankan pernikahan. Aku sudah memulai hidup baruku.
Dan di hidup baruku ini, tidak ada tempat lagi untukmu. Mas Rehan menangis. Tangis yang dulu tidak pernah kutemukan di wajahnya saat dia menyakitiku. Tapi bahkan air matanya itu pun tidak bisa mengetuk hatiku lagi. Aku kasihan. Iya, tapi bukan kasih sayang seperti dulu. Lebih mirip belas kasih yang kita berikan pada seseorang yang dulu pernah kita kenal, tapi tidak akan pernah kita undang masuk kembali ke dalam rumah kita. Sebelum pergi, Mas Rehan sempat berkata lirih, "Aku benar-benar hancur, Yasmin. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Dulu dia meninggalkanku di titik yang paling terendah dalam hidupku. Dan kini, semesta membalikan posisi itu padanya. Tapi aku sudah terlalu kuat untuk terbawa dalam pusaran yang sama. Aku memberikan sedikit uang. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena aku percaya. Membantu bukan berarti mengizinkan seseorang kembali masuk ke dalam hidupku. Dan saat dia melangkah pergi, aku menatap punggungnya yang membungkuk, lalu menutup pintu. Kali ini bukan untuk menahan diri menangis, tetapi sebagai tanda bahwa aku telah selesai. Selesai dengan masa lalu, selesai dengan luka, dan siap melangkah ke babak selanjutnya. Bab di mana aku sepenuhnya menjadi milikku sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir kami, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat singkat. "Mas Rehan sekarang dirawat di rumah sakit umum. Kondisinya memburuk." Hatiku sempat bergetar, bukan karena masih ada cinta, tetapi karena rasa manusiawi yang mendalam. Aku menimbang cukup lama, dalam diriku terjadi pertarungan antara luka lama dan hati yang sudah berusaha sembuh. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk datang, bukan untuk dirinya, tetapi untuk diriku sendiri, untuk memastikan bab itu benar-benar sudah selesai. Dan aku bisa menatapnya sebagai orang asing, tanpa lagi membawa beban di dada. Sesampainya di rumah sakit, suasana kamar Mas Rehan begitu sunyi. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, hanya suara infus yang menetes perlahan dan aroma obat yang menusuk hidung. Dia nampak jauh berbeda dari pria yang dulu bersorak lantang saat melamarku, yang dulu memaki dan menyakitiku tanpa ampun. Sekarang tubuhnya kurus, tinggal kulit yang membungkus tulang, matanya sayu, pipinya cekung, dan kulitnya terlihat pucat kehijauan. Aku berdiri di ambang pintu, diam. Dia memalingkan wajah dengan pelan. Butuh beberapa detik untuk menyadari siapa yang datang. "Yasmin," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi tidak ada air mata kali ini, hanya tatapan kosong yang penuh penyesalan. Dia nampak sudah terlalu lelah untuk menangis. Perlahan dia menceritakan bahwa dirinya mengidap HIV. Bukan hanya itu, penyakitnya sudah berkembang, menyerang tubuhnya dari dalam. Dia sudah tidak punya uang untuk berobat. Rumah orang tuanya pun tertutup untuknya, sejak kasus korupsi yang terkuak setelah Renata membocorkannya. Semua orang perlahan menjauhinya. Renata sudah lama kabur. Teman-temannya hilang satu persatu saat tahu dia tidak lagi berguna. Mas Rehan mengaku sempat mencoba mencari pekerjaan lain, tapi tubuhnya yang semakin lemah tidak bisa menopang apapun. Dia tidur di kos-kosan murah, makan dari belas kasihan tetangga, dan akhirnya tumbang di trotoar sebelum dibawa ke rumah sakit. Saat dia menyampaikan semua itu, aku hanya mendengarkan. Tidak ada rasa senang melihatnya menderita. Tidak ada dendam yang terbalas dengan tertawa. Yang ada hanyalah rasa hampa. Karena ketika seseorang begitu menyakitimu di masa lalu, dan kini mereka tumbang oleh hidup, kamu hanya akan merasa bahwa semua ini adalah konsekuensi yang datang bukan dari tanganmu, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Aku menaruh amplop berisi sejumlah uang di meja samping tempat tidurnya. "Gunakan ini untuk berobat, tapi jangan pernah salah paham. Ini bukan pertanda aku akan kembali." Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin masih berharap, atau sekedar tidak percaya bahwa perempuan yang dulu dia injak-injak, kini bisa berdiri begitu tegar di hadapannya.
Aku tidak berlama-lama. Aku pamit dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa damai, bukan karena melihat dia menderita, tetapi karena akhirnya aku tahu, aku sudah jauh berjalan dari titik terendahku, dan tidak ada lagi bagian dari diriku yang masih menginginkan sosok itu kembali. Mas Rehan tetap dirawat, dan kabarnya kian memburuk. Dia dibiarkan sendiri, dikelilingi oleh sisa-sisa kesalahan yang tidak bisa dia perbaiki. Dan di tengah semua itu, aku akhirnya benar-benar sadar, hidup ini bukan tentang membalas dengan dendam, tapi tentang membuktikan bahwa kita bisa sembuh dan tumbuh. Bahkan dari luka yang terdalam sekalipun. Hari-hariku bersama Ardan terasa seperti pelan-pelan disiram embun setelah bertahun-tahun terbakar bara. Dia bukan tipe pria yang banyak bicara soal cinta, tetapi sikapnya selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat aku lelah mengurus pesanan catering yang membludak, dia datang dengan sekotak nasi hangat dan senyum penuh perhatian. Saat aku terdiam karena bayangan masa lalu yang menyerang di malam hari, dia tidak bertanya, hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat, seolah berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Hubungan kami berkembang, bukan dari drama, bukan dari janji-janji manis, tetapi dari kesederhanaan yang konsisten. Ardan tidak pernah memaksaku untuk cepat-cepat membuka hati. Dia tahu, bekas luka di hatiku tidak bisa dipaksa sembuh hanya karena kehadiran pria baru. Tapi justru karena kesabarannya, aku perlahan belajar mempercayai cinta lagi. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengekang, dan tidak melukai. Cinta yang tidak hadir untuk memperbaiki diriku sendiri, tetapi menemani posisiku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Suatu sore di taman belakang rumah, saat kami duduk menikmati teh hangat dan langit yang mulai menguning, Ardan membuka suaranya. "Aku tahu kamu pernah patah, dan aku gak datang untuk jadi pelipur lara. Aku datang karena aku ingin tumbuh bareng bersamamu, Yasmin." Kata-katanya menusuk lembut ke jantungku. Tidak ada romantis ala sinetron, hanya kejujuran yang tulus. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman dalam tatapan seorang pria. Bukan karena aku membutuhkannya, tetapi karena aku ingin memilihnya. Ada perbedaan besar di sana. Hubungan kami tidak mulus setiap waktu. Kadang ada miskomunikasi. Kadang aku masih terbawa trauma masa lalu. Tapi Ardan tidak pernah pergi saat aku terdiam terlalu lama. Atau ketika aku tanpa sadar menghindar karena takut terluka lagi. Dia tetap di situ, dengan cara yang tenang, dengan pelukan yang tidak mengekang, dan dengan mata yang selalu berkata, "Aku sabar menunggumu siap sepenuhnya." Dan lambat laun, aku memang siap. Aku mulai melihat masa depan tanpa rasa takut. Bayangan pernikahan tidak lagi menakutkan. Aku bahkan mulai membayangkan rumah kecil dengan halaman penuh tanaman, dapur hangat tempat kami memasak bersama, dan mungkin, jika Allah mengizinkan, suara tawa anak-anak yang mengisi ruangan yang dulu hanya diisi dengan tangisan bersama Ardan. Harapan itu bukan mimpi yang kosong, tetapi sesuatu yang bisa kugenggam perlahan. Dan di titik inilah aku menyadari, luka masa lalu memang mengubahku, tapi bukan menghancurkanku. Ia membentukku menjadi seorang yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijak dalam memilih cinta. Bersama Ardan, aku tidak lagi merasa harus menembus kesalahan masa lalu. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri, apa adanya, dan itu sudah cukup. Hari itu langit cerah, seolah mengerti bahwa ini bukan pernikahan biasa, bukan tentang gaun mahal, pelaminan mewah, atau tamu ratusan. Ini tentang dua hati yang sama-sama pernah patah, tetapi memilih untuk tetap percaya bahwa cinta bisa datang dua kali, dan kali ini untuk menetap. Aku berdiri di atas pasir putih pantai kecil yang kami pilih sendiri, ditemani semilir angin dan suara debur ombak. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehangatan, keluarga terdekat, sahabat yang tahu luka-luka kami, dan wajah-wajah yang hadir bukan karena undangan formal,
Tetapi karena cinta, Ardan berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh haru. Tidak ada tatapan menuntut, tidak ada ambisi yang memiliki. Hanya ekspresi syukur karena akhirnya kami sampai ke titik ini. Dia menggenggam tanganku dengan erat, dengan tatapan. Dan ketika dia mengucapkan janji pernikahan, suaranya sedikit bergetar, tapi penuh keyakinan. Aku tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, tapi aku berjanji, kamu tidak akan pernah menghadapi semua itu sendirian lagi. Aku menahan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena hatiku akhirnya penuh, bukan dengan luka, tetapi dengan kedamaian. Setelah ijab kabul sederhana itu, kami berjalan bersama menyusuri pantai kecil itu, masih dalam balutan busana pengantin yang sederhana, namun bermakna. Para tamu bersorak kecil, melemparkan bunga-bunga dari keranjang rotan. Tidak ada fotografer profesional, hanya seorang teman lama yang dengan tulus menawarkan diri mengabadikan momen kami. Tapi setiap jepretan terasa lebih dari cukup, karena momen itu bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi untuk disimpan erat dalam ingatan. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah pesan masuk ke dalam ponselku, dari seorang kenalan lama di rumah sakit. Isinya singkat, "Mas Rehan sedang kritis, Yasmin. Mungkin ini akhir." Aku membacanya dalam diam, lalu menaruhnya kembali ponsel ke dalam tasku. Aku menoleh pada Ardan yang dengan pekanya bertanya hanya dengan mata. Aku menggeleng, dan dia tidak memaksa, karena dia tahu, aku tidak perlu lagi menghadapi masa lalu untuk membuktikan apapun. Aku sudah berdiri di hari baru, bersamanya. Malam harinya, di villa kecil yang kami sewa, kami duduk berdampingan di balkon menghadap laut. Bulan menggantung penuh dan angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Ardan menyentuh tanganku. "Besok kita mulai hidup baru kita. Kamu siap?" Aku mengangguk, menatap matanya dengan tenang. Siap. Karena kali ini aku tidak menaruh harapan di orang yang salah. Dan malam itu aku tidur, bukan dengan air mata, bukan dengan dada yang sesak karena luka lama, tetapi dengan senyuman. Karena akhirnya aku tahu, pernikahan tidak harus sempurna menurut dunia. Yang penting damai menurut hati. Dan pernikahan kedua ini benar-benar sempurna. Bukan karena bebas masalah, tetapi karena kami siap melewatinya bersama, tanpa meninggalkan satu sama lain. Tangisan pertama bayi kami mengisi ruangan bersalin dengan haru yang tidak tertandingi. Tubuh mungil itu, hangat dan bernafas, adalah bukti bahwa hidup memberiku kesempatan kedua. Saat perawat menyerahkannya ke pelukanku, aku menangis, bukan karena aku takut, bukan karena sakit, tetapi karena syukur yang membuncah tanpa bisa ditahan. Ardan menggenggam tanganku dengan erat, lalu mencium keningku. "Kita berhasil, Yasmin." Dan di detik itu, semua luka masa lalu terasa jauh, seolah hanya latar belakang yang kabur dalam lukisan indah bernama hari ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan bayi kecil kami tidur dengan pulas, aku duduk sendirian di ruang tamu. Tidak ada suara, hanya detak jam dinding dan lampu redup yang menggantung di sudut ruangan. Aku membuka ponsel, menelusuri daftar pesan lama yang belum sempat kubalas. Di antara notifikasi dan chat usang, ada satu pesan dari nomor yang tidak kusimpan. "Maafkan aku, Yasmin. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, aku hanya bisa berdoa. Semoga kamu bahagia." Pesan dari Mas Rehan. Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menghapusnya. Perlahan, tanpa amarah, tanpa dendam, karena hatiku telah benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Mas Rehan meninggal dunia dalam perawatan intensif. Tidak ada keluarga yang menjenguknya. Bahkan kabarnya, dia dimakamkan dengan bantuan pihak rumah sakit dan satu petugas sosial. Saat aku berdiri di hadapan makamnya, hanya ditemani Ardan dan si kecil yang kugendong erat. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sakit. Tidak lagi. Marah. Sudah lewat.
Aku hanya bisa berdiri dalam diam, lalu berbisik pelan. Aku sudah memaafkan, tapi tidak akan pernah lupa. Karena walau luka itu telah sembuh, bekasnya masih tetap ada. Bukan untuk disesali, tetapi untuk jadi pengingat. Hidup bukan soal siapa yang menyakitimu, tetapi bagaimana kamu bangkit setelahnya. Tamat.